Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mahasiswa DB. Oke, untuk kali ini saya akan buatkan video tentang PD linear tingkat N dengan koefisien konstan. Oke, ya. Sebelumnya kita perlu mengawali dengan asal-usulnya. Jadi persamaan itu bisa mempunyai tingkat orde lebih dari satu ya, bahkan sampai N. Nah, sistem persamaannya seperti 5.28 ini. Jadi AN Y pangkat N ini orde N, turunan ke N, plus AN-1, YN-1, seterusnya sampai A1 Y aksen plus A0 Y sama dengan Fx. Nah, biasanya kita hanya sampai 1. Nah, oke. Jadi ini bisa lebih fleksibel kasusnya ya. Kemudian untuk koefisien konstan, nah maka di sini kita cek bahwa dengan AN tidak sama dengan 0 dan Fx tidak trivial, yaitu Fx tidak sama dengan 0, dinamakan persamaan diferensial linear tingkat N tak mungkin. Nah, jika Fx sama dengan 0, maka disebut ini koefisiennya konstan. Jadi untuk menentukan homogen tak homogen itu ditentukan Fx-nya. Kalau Fx-nya tidak 0, maka ini namanya tak homogen ya. Kalau Fx-nya 0, ini berarti homogen. Nah, kalau konstan tidak konstannya berarti terkait AN-nya. Kalau AN-nya itu suatu bilangan yang tak 0, maka dia konstan. Konstan berarti dia berupa fungsi. Ya. Kemudian ini ada teorema untuk yang homogen, artinya Fx-nya 0. Maka kita bisa buat kombinasi linear sebagai berikut. Nah, jadi ini juga penyelesaian ya untuk persamaan. Juga. Jadi ketika kita sudah mendapatkan nanti K1, Y1 dan seterusnya, itu merupakan penyelesaian. Oke. Cara-cara menyelesaikannya ya, ada beberapa kasus. Yang pertama akarnya itu real ya, RI itu semuanya real. Nah, maka nanti bentuk penyelesaiannya adalah E pangkat RIX, X, E RIX, dan sampai X pangkat K-1 E pangkat RIX. Kasus 2, jika RI di sini akar-akarnya adalah bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks, maka ada di sini ya, di sini misalnya RI-nya itu bentuknya adalah alfa plus I beta ya. Oke, maka di sini ini adalah konjugit dari RI itu alfa min I beta. Oke. Sehingga persamaan untuk penyelesaiannya nanti adalah E pangkat alfa X cos beta pangkat X, E pangkat alfa X, dan seterusnya. Nah, mungkin kita bisa ke contoh ya. Bagaimana contohnya ini adalah Y turunan ketiga ya. Y turunan ketiga atau Y apa ya, turunan ketiga ya, turunan ketiga dari Y min 6Y double aksen plus 11Y aksen min 6Y sama dengan 0. Oke, kemudian ada turunan keempat min 4Y ini dan seterusnya. Nah, oke. Untuk yang A ya, yang A kita bisa memisalkan ya, Y adalah E pangkat Rx. Nah, kalau kita misalkan penyelesaiannya ini, maka
turunan ketiga, ya, turunan pertamanya adalah RE pangkat RX gitu ya. Kemudian turunan keduanya adalah R kuadrat ERX, dan turunan ketiganya tentu adalah R pangkat 3. Ini tadi ini ya, betul ya. ERX ya. Atau secara umum ya, secara umum untuk turunan ke N berarti R pangkat N-1 ERX. Nah, kalau kita substitusikan ya ke PD ini, itu kita akan mendapatkan R pangkat 3 min 6R kuadrat plus 11R min 6 ya. Ini sudah kita jelaskan berkali-kali bagaimana mendapatkan bentuk ini ya dengan cara mensubstitusi Y turunan ketiga itu adalah ini, dan min 6 ini nanti dapat. Oke. Maka ini kita dapatkan akarnya 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana cara mendapatkan akar ini? Nah, tentu dulu kita pakai Horner gitu ya. Pakai Horner. Ya, Horner. Nah, bisa kita dapatkan akar 1, 2, 3. Sehingga penyelesaiannya karena akarnya real, ya, akarnya real, maka bentuk penyelesaiannya adalah K1 E pangkat X plus K2 E pangkat 2X. Nah, 1 ini berarti akar yang pertama. 2 berarti akar 2. 3 adalah akar yang terakhir adalah 3. Nah, itu. Kemudian yang B, turunan keempat ya. Turunan keempat. Nah, berarti turunan keempat itu adalah R pangkat berapa ini? Ya, ini berarti R-nya pangkat 4 ya. 4 ERX ya. Kalau kita substitusi ke soal di sini nanti kita akan dapatkan. Nah, ini kalau kita cari akar-akarnya kita dapatkan 1 dan min 1. Nah, dengan cara Horner juga ya. Nah, Horner juga metode Horner ya. Oke, metode Horner bisa dibuka lagi. Atau kalau ujian nanti kan bisa open book ya. Bisa menggunakan MATLAB ya, bisa menggunakan MATLAB boleh ya. Atau Scilab juga boleh. Nah, Scilab juga boleh untuk mendapatkan akar-akar dari. Oke, sehingga mendapatkan akar adalah bukan hal yang jadi kesulitan, tapi mudah. Yang penting konsepnya mencari penyelesaian PDB-nya dapat. Oke, karena akarnya ini double, ya 1 juga double artinya apa? 1 2 kali, min 1 2 kali. Oke, sehingga yang 1 ini karena double maka ini ditambahkan X. Dan yang ketiga adalah min 1 berarti min X. Dan yang keempat adalah. Jadi penyelesaiannya adalah tentu. Jadi penyelesaiannya adalah apa? Y sama dengan Y1 gitu ya. K1 plus Y2, K2 plus Y3, K3 plus Y4, K4, Y1, K1. Nah, jadi apa? K1, Y1, E pangkat X gitu ya. Plus K2, Y2-nya adalah X, E pangkat X. Plus K3, E pangkat min X. Plus K4, X kali min X ya. Sehingga E pangkat X kita bisa keluarkan. Ini K2X. Demikian pula yang ini. K3 plus X. K4 ya. Oke. Itu penyelesaiannya. Kemudian yang C, ya, yang C adalah turunan keempat min 4Y, turunan ketiga plus 14Y, turunan kedua min 20Y aksen plus 25Y. Oke.
Dengan cara yang sama, ini kita turunkan sampai turunan keempat, kemudian disubstitusikan ke PD akan didapatkan persamaan dalam R atau karakteristik. Nah, di sini ada dua akar kompleks ya, 1 plus 2i dan 1 min 2i sama-sama rangkap 2. Artinya double gitu ya. Di R1 sama dengan R2 sama dengan 1 plus 2i, R3 sama dengan R4 sama dengan 1 min 2i. Oke, kalau begini bagaimana? Nah, dengan cara seperti ini juga sama. Berarti untuk kompleks, ini secara umum tadi adalah I, ya, itu adalah apa? Ini adalah alfa plus beta I gitu ya. Berarti E pangkat alfa gitu ya, X ya, kemudian cos ya. Kalau positif ya, kalau positif itu adalah cos dari beta X gitu ya. Kalau yang min ya berarti E alfa X sin beta X gitu ya. Ya, di untuk yang R1 R2 karena ini rangkap berarti tinggal yang Y2 tinggal ditambah X. Kemudian yang Y3 karena ini negatif menggunakan sin hingga Y1 bersama penyelesaian umumnya adalah apa? K1 Y1 plus K2 Y2 plus K3 Y3 plus K4 Y4. Kita dapatkan. Ya, saya kira ini sangat mudah ya. Sangat mudah. Oke. Contoh berikutnya. Bagaimana menyelesaikan ini? Oke. Ada contoh lain, ya, kita selesaikan. Oke, sini ada metode koefisien tak tentu ya. Metode koefisien tak tentu, yaitu untuk menyelesaikan persamaan tak mungkin, ya. Tak mungkin ya. Kalau tak mungkin berarti A-nya itu Fx-nya tidak 0. Nah, jadi harus dicari penyelesaian khusus atau partikulir ini YP dan penyelesaian homogen ya, ada dua. Ini homogen partikulir. Ya, yang pertama kita harus lihat bahwa Fx-nya apakah bentuknya ini PM X E pangkat lambda X. Gitu ya. Kemudian nanti bisa kita misalkan ya untuk integral khususnya adalah YP sama dengan X pangkat S IM X E lambda X. Oke, ditetapkan S sama dengan 0 jika lambda bukan akar. Nah, ini. Jadi kita cek apakah lambda itu akar dari persamaan karakteristik. Jika lambda adalah persamaan karakteristik, maka tetapkan S sama dengan akar kerangkapan. Kerangkapan. Di sini Qm adalah suatu polinomial derajat M dengan koefisien tak diketahui. Kemudian diperhatikan atas kanan yang punya bentuk ini dengan PM adalah P0 polinomial berderajat M dan Rm polinomial berderajat M juga.
Sehingga nanti didapatkan YP-nya adalah X pangkat S, ya, E pangkat alpha X, GM cos beta X plus GM sin beta X. Dengan oke, kita ke contoh pelan-pelan. Tentukan suatu penyelesaian lengkap, ya. Lengkap berarti ada YH plus Y. Untuk persamaan Y double aksen plus 16Y E pangkat 3X. Nah, langkah pertama apa? Kita perhatikan ini dianggap homogen dulu, ya. Nanti kita nyari YH dulu. Kalau mencari YH berarti mencari penyelesaian dari Y double aksen plus 16Y sama dengan 0. Berarti kita misalkan penyelesaiannya itu adalah E pangkat Rx, sehingga persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat plus 16. Ini tentu akarnya adalah imajiner, ya. 16 ini. Ya, ini adalah plus minus dari akar 16 kali akar min 1. Plus minus 4I. Gitu, ya. Nah, kita dapatkan R12 merupakan akar kompleks, gitu, ya, bilangan kompleks. Berarti di sini alfanya 0, betanya adalah 4. Oke, sehingga penyelesaian homogen itu adalah K1 cos 4E plus K2 sin 4E. Ya. Nah, ini R1-nya adalah 4I, R2-nya adalah min 4I. Ya. Oke. Jadi ini penyelesaiannya. Kemudian untuk YP-nya, nah, menggunakan permisalan. Oke, sekarang kita lihat bahwa ini lambdanya ini, yaitu sama dengan 3 ini, tidak merupakan akar dari R kuadrat plus 16. Karena tidak, maka S-nya itu 0. Gitu, ya. Maka diambil S-nya 0. Oke. Maka S-nya 0. Nah, di nih lambdanya 3 ini tidak termasuk akar dari R kuadrat 16, maka S-nya 0. Sehingga YP-nya ya berarti S-nya, karena S-nya 0 berarti X-nya tidak ada. X pangkat 0 kan. Sehingga tinggal apa? Q 0 X-nya, karena X apa namanya tidak ada di sini, ya berarti ini Q 0-nya ya 0 saja, gitu, ya, E pangkat 3X. Oke, kemudian karena ini sampai turunan kedua, maka kita turunkan 2 kali, ya. YP aksen berarti 3Q0 E pangkat 3X. Gitu, ya. Kemudian YP double aksen berarti turunkan 9Q0 E 3X. Nah, sehingga disubstitusikan ke soal, nah, itu kita dapatkan, ya, ini Y double aksen ini ditambah 16 YP ini sama dengan E pangkat 3X. Sehingga E pangkat 3X bisa kita hilangkan karena sama. Sehingga ini 9Q0 plus 16Q0 adalah 25Q0 sama dengan 1. Kan 1, kan? Q0 sama dengan 1/25. Ya. Jadi YP-nya jelas. Jelas. Nah, itu adalah 1/25 E pangkat 3X. Nah, sehingga penyelesaiannya apa? Y berarti YH plus YP. Ya, YH-nya sudah kita dapatkan tadi
Ini plus YP-nya. Nah, sudah ketemu. Oke. Gampang kan? Oke. Kali bisa kita selesaikan lah. Oke. Sekarang contoh lagi. Ini turunan ketiga ya. Dan ini adalah FX-nya. Kita cari YH dulu, berarti mencari penyelesaian dari turunan ketiga plus 4Y aksen sama dengan 0. Kita substitusi E pangkat Rx, kita dapatkan kesamaan homogennya adalah R pangkat 3 plus 4R sama dengan 0. Nah, ini akar-akarnya adalah 0 plus minus 2I. Jadi, kalau tanpa scilab juga bisa. Kita keluarkan aja R-nya, tinggal R kuadrat plus 4. R-nya 0 atau R kuadrat sama dengan 4. Jadi R-nya adalah min 4 atau akar 4 plus minus plus minus 2I. Oke, sehingga YH-nya adalah sebenarnya kan K1E pangkat 0X. E 0X-nya tidak perlu ditulis sehingga cukup K1. Dan K2 K3. Oke, jelas. Kemudian JP-nya bentuknya ini. Oke, karena di sini E pangkat 0X, berarti lambdanya sama dengan 0. Nah, lambda sama dengan 0 adalah salah satu akar. Karena akar, maka itu kerangkapannya adalah 1. Karena 0 ini tidak double, hanya 1. Berarti kerangkapannya 1. Maka diambil S-nya 1. Sehingga Q-nya berarti polinomial berderajat 1. Q1T. Itu apa? Q0 plus Q1X. Ini berderajat 1. Kalau 2 berarti ya sampai Q2 plus X kuadrat. Ya. Kalau N berarti ya sampai apa? Q ya, NX. Oke. Sehingga karena ini S-nya tadi adalah 1. Gitu ya. S-nya 1. Berarti di sini adalah X kali Q0 plus Q1X. Nah, jadinya ini. Oke, selanjutnya kita turunkan sampai yang dibutuhkan berapa? 3. Turunkan sampai 3. Nah, untuk turunan pertama menggunakan UV bisa ya, menggunakan UV U aksen V plus U V aksen. Kita baca U ini V, berarti U aksen berarti 1 gitu ya. Q0 plus Q1X ditambah X kali Q1. Ya. Nah, Q0 jadi 0. Sehingga di sini adalah Q0 plus Q1X, Q1X berarti 2Q1X. Kemudian turunan kedua, kita turunkan lagi, berarti tinggal apa? 2Q1 ya. 2Q1. YP double aksen tinggal 2Q1. Ini jadi 0. Dan turunan ketiganya adalah 0 karena ini konstan. Oke, tapi yang dibutuhkan kan turunan ke-3 dan ke-1. Jadi di sini 0. Dan di sini adalah 4 kali Q0 2Q1X. Ini 3X min 1. Dan kita kalikan ya. 4Q0 plus 8Q1X. Nah, berarti yang X, ini dengan X, berarti 8Q1 sama dengan 3. Q1-nya 3/8. Kemudian yang konstanta 4Q0
sama dengan min 1, Q0 sama dengan min seperempat. Oke, jadi kita substitusi Q0, min seperempat, Q1, 38 ke sini, kita dapatkan CP. Sehingga penyelesaiannya adalah ini. Oke, jelas ya? Terima kasih.